Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Bintan di pertemuan kedua. Pertemuan kedua kali ini pada otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup administrasi. Nah, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar bagi yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Untuk yang poin ketiga adalah administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Jadi artinya administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Kalau yang atas tadi kan pengertian dari sarana pendidikan saja dan juga prasarana. Ketika digabung, kesimpulannya menjadi serangkaian kegiatan dan segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja agar menjadi efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi adanya kesinambungan antara sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang adanya tujuan pendidikan yang diinginkan. Oke. Di sini ada ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Terdapat 10 ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan pengadaan, prakualifikasi rekanan, pengadaan barang, penyimpanan, inventarisasi, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan. Oke, di sini ada 8 ruang lingkup ya. Kalau kalian sudah punya buku, tolong dibuka bukunya di bagian pengertian dan ruang lingkup administrasi bab 1. Nah, di situ ada A sampai dengan J. Nah, kalian bisa baca pengertiannya, dan apabila ada yang ditanyakan bisa kalian chat di grup WA daring ya. Oke, kita bahas di grup WA daring. Nah, lanjut ke tujuan dan fungsi tujuan administrasi sarana dan prasarana. Ada 4 tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi di sini usaha atau upaya untuk kalian bisa memahami pembelajaran meskipun kita tidak berada di sekolah, pembelajarannya daring. Jadi kalian harus tetap ikut serta untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dalam belajar. Itu termasuk tujuan administrasi sarana dan prasarana. Kita bahasnya sarana dan prasarana di pendidikan loh ya. Dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Menghilangkan berbagai hambatan. Jadi hambatan kalian ketika ada yang ditanyakan, kalian harus langsung chat di grup daring waktu pembelajaran atau waktu sesi diskusi berjalan. Nah, itu adalah tujuan dari sarana dan prasarana sekolah. Jadi kita semaksimal mungkin pihak sekolah tetap memberikan layanan kepada kalian bagaimana agar dapat selalu mendapatkan materi meskipun kita tidak bertatap muka. Nah, tujuan yang ketiga adalah menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kita mengatur adanya tujuan sarana dan prasarana itu kita mengatur apa? Mengatur fasilitas serta perabot. Jadi mungkin nggak ketika ada tulisannya lab komputer tapi diisi dengan mesin jahit seperti itu. Jadi tugasnya atau tujuan sarana dan prasarana itu mengatur apa? Mengatur fasilitas beserta perabotnya sesuai dengan kapasitas dan juga sesuai dengan
kegunaannya. Yang terakhir adalah membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sebagai contoh, kita sekarang pembelajaran daring ya. Kalau sekolah lain mungkin pakai Zoom. Nah, sedangkan kita kenapa nggak pakai Zoom, Bu? Kuotanya makan kuota sangat banyak sekali. Pasti kalian akan keberatan. Bu, kuotanya gampang habis kalau pakai Zoom karena speednya terlalu tinggi dan lain-lain. Ya udah, ini adalah cara dari Bapak Ibu guru untuk memberikan layanan kepada kalian biar tetap bisa mendapatkan materi dari Bapak Ibu. Jadi kita pakainya offline meskipun kalian lihatnya di YouTube, tapi kan bisa mengirit kuota data kalian. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Tujuan administrasi sudah ya. Oke, kita lanjut ke tugas untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi administrasi sarana dan prasarana. Tugas kalian menuliskan 7 fungsi administrasi sarana dan prasarana sekolah. Instruksinya mohon didengarkan dan juga disimak. Tuliskan pada buku mapel sarana dan prasarana. Jadi kalian tuliskan 7 fungsi administrasi beserta penjelasannya. Lebih baik itu di buku tugas kalian, buku mapel sarana dan prasarana. Fotokan hasil pekerjaan kalian dan upload di Google Classroom. Google Classroom ini bisa kalian buka di browser. Jadi kalian ketik Google Classroom, terus masuk di kode kelas. Kalau 11 OTKP 1 itu pakai kode YKNTORC ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu tuliskan di slide ini. Dan untuk kelas 11 OTKP 2 itu tugasnya diupload di kode yang sudah tertera. Nah, pengecualian untuk kelas 11 OTKP 1 karena hari ini hari Selasa 28 Juli 2020 kalian ada mata pelajaran saya selama 4 jam. Jadi 7 fungsi administrasi sarana dan prasarana dikumpulkan sehari ini juga. Jadi Ibu tunggu sampai jam pelajaran habis. Jadi tugasnya dikumpulkan hari ini juga untuk kelas 11 OTKP 1. Nah, untuk kelas 11 OTKP 2 nunggu informasi selanjutnya saja ya. Kita hari Rabu ketemu untuk OTKP 2. Nah, demikian dari Ibu ya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya segera dikerjakan karena waktunya terbatas. Jadi Ibu akan lihat kehadiran kalian melalui tugas itu tadi. Oke, terima kasih dari Ibu. Sekian dari Ibu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.